Hujan deras mengguyur tanah Kalimantan, menyisakan kabut tipis di antara pepohonan yang mulai jarang. Dedi Mulyadi melangkah perlahan di jalan setapak yang becek, matanya tajam menelusuri jejak kendaraan berat yang meninggalkan bekas di tanah merah. Aroma getah yang tercampur lumpur menyengat di udara, menandakan hutan yang terus dikuliti tanpa belas kasihan. Di kejauhan, suara gemuruh mesin ekskavator terdengar memecah keheningan, seakan mengukuhkan kekuasaannya atas tanah yang dulu hijau subur. Pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun telah tumbang, menyisakan batang-batang raksasa yang tergeletak tak berdaya. Sungai yang dahulu jernih kini berubah keruh, airnya berwarna kecoklatan akibat limbah yang mengalir tanpa kendali. Ketika tiba di desa yang menjadi tujuan, ia disambut tatapan penuh harap dari para penduduk. Wajah-wajah letih itu mencerminkan penderitaan yang tak terkatakan. Seorang lelaki tua dengan tubuh ringkih menghampirinya, tangannya gemetar saat menunjuk ke arah bukit yang dulunya menjadi pelindung desa. "Tanah kami hancur, Pak. Hutan kami habis. Kami tak tahu harus berbuat apa," suaranya lirih, penuh kepasrahan. Dedi menatap bukit yang disebutkan. Lerengnya telah terkelupas, meninggalkan guratan-guratan luka yang dalam. Tumbuhan liar berusaha bertahan di sela-sela bebatuan, namun tanah yang tak lagi kokoh membuatnya mudah terkikis saat hujan turun. Di beberapa titik, longsor kecil telah terjadi, mengancam rumah-rumah yang berdiri tak jauh dari kaki bukit. Seorang perempuan muda datang dengan mata berkaca-kaca, membawa serta seorang bocah laki-laki yang tubuhnya dipenuhi ruam merah. "Anak-anak mulai sakit, Pak," ujarnya dengan suara bergetar. "Air sungai yang selama ini kami gunakan untuk minum sudah tercemar." Ia mengusap kepala anaknya yang tampak lemas, napasnya terdengar berat seolah berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Dedi mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai membuncah. Ia sudah sering melihat kehancuran seperti ini di berbagai tempat, namun tetap saja hatinya terasa teriris setiap kali menyaksikan dampaknya secara langsung. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung justru dijarah tanpa kendali, meninggalkan kesengsaraan bagi mereka yang bergantung padanya. Tak jauh dari tempatnya berdiri, Hercules memperhatikan situasi dengan rahang mengeras. Pria berperawakan kekar itu pernah menjadi bagian dari dunia hitam, menyaksikan banyak kebrutalan dalam hidupnya. Namun, melihat desa yang dirusak oleh keserakahan membuatnya merasakan kemarahan yang berbeda. Ia melangkah mendekati Dedi, matanya menyiratkan tekad yang sama. "Orang-orang ini butuh pertolongan. Kita tidak bisa diam saja," katanya tegas. Dedi mengangguk. Mereka tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Mafia tambang yang berada di balik semua ini harus dihadapi, meski risiko yang menanti sangat besar. Ia tahu bahwa orang-orang yang bermain di bisnis tambang ilegal tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi kepentingan mereka. Namun, melihat penderitaan warga membuatnya yakin bahwa perjuangan ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Langit mulai meredup saat senja menjelang. Di kejauhan, deretan kendaraan berat masih lalu lalang, membawa hasil tambang yang seharusnya menjadi milik rakyat. Dedi menarik napas panjang, menyadari bahwa ini baru awal dari pertempuran panjang. Mereka harus bersiap, bukan hanya untuk melawan mereka yang merusak alam, tetapi juga menghadapi ketakutan yang telah lama mengakar di benak penduduk. Angin berembus pelan, membawa suara hutan yang seolah menangis dalam keheningan. Malam ini, Dedi dan Hercules akan mulai menyusun langkah pertama mereka, menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Perjuangan baru saja dimulai. Malam turun dengan pekatnya, menyelimuti desa yang kini dipenuhi ketegangan. Di sebuah rumah kayu sederhana, Dedi Mulyadi duduk di lantai bersama beberapa tokoh masyarakat, sementara Hercules bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Wajah-wajah yang berkumpul di ruangan itu menampilkan kelelahan bercampur amarah, seperti bara yang menunggu tersulut. Seorang pria paruh baya dengan rambut memutih membuka suara, suaranya bergetar menahan emosi. "Kami sudah berusaha melawan, tapi siapapun yang menentang mereka akan diancam, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak." Tatapannya kosong,
seakan mengingat kenangan pahit yang tak ingin diungkapkan. Hercules menatapnya tajam. Ia tahu betul bagaimana dunia kriminal bekerja. Orang-orang seperti Rais Guntur tidak hanya menggunakan kekuatan uang, tapi juga ketakutan untuk mengendalikan segalanya. "Siapa yang terakhir menghilang?" tanyanya, suaranya dalam dan dingin. Seorang wanita tua yang sejak tadi diam tiba-tiba menunduk, menggigit bibirnya seakan ragu untuk berbicara. Dengan suara serak, ia akhirnya berbisik, "Anak saya, Joko. Dia pergi 3 minggu lalu untuk melaporkan ini ke kota, tapi tidak pernah kembali." Air matanya menetes perlahan, jatuh ke kain lusuh yang menutupi pahanya. Kesunyian memenuhi ruangan. Semua orang tahu Joko tak mungkin sekadar tersesat. Setiap orang yang berani menentang mafia tambang pasti berakhir dalam penderitaan. Beberapa ditemukan tergeletak tak bernyawa di tepi sungai, sementara yang lain lenyap tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Dedi menarik napas panjang. Ia membuka peta yang telah dibawanya dari kota, menunjuk beberapa titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas ilegal. "Kami butuh bukti. Jika ingin menumbangkan Rais Guntur, kita harus punya sesuatu yang bisa mengguncang mereka." Seorang pemuda kurus dengan wajah penuh luka bakar akibat terkena air limbah tambang maju ke depan. "Aku bisa membantu," katanya mantap. "Aku bekerja di sana dulu sebelum mereka mencampakkan kami seperti sampah. Aku tahu tempat mereka menyimpan dokumen dan catatan pengiriman." Hercules menyipitkan mata. Informasi semacam ini bisa sangat berharga, tetapi juga berbahaya. Ia mendekat, menepuk bahu pemuda itu dengan perlahan. "Apa mereka mengenalmu?" tanyanya hati-hati. Pemuda itu mengangguk. "Mereka pikir aku sudah mati." Dedi dan Hercules saling bertukar pandang. Ini adalah celah yang mereka butuhkan, tetapi taruhannya nyawa. Rais Guntur tidak akan tinggal diam jika mengetahui ada yang berusaha merusak bisnisnya. Tiba-tiba, suara motor meraung di kejauhan. Semua yang ada di dalam ruangan membisu, menahan napas. Dalam beberapa detik, suara itu semakin mendekat, diikuti dengan deru kendaraan lain. Hercules bergerak cepat, melirik keluar jendela dengan tatapan tajam. Matanya menangkap bayangan beberapa pria bersenjata berdiri di atas bak mobil, wajah mereka tersembunyi di balik kain hitam. Salah satu dari mereka turun, menyalakan rokok dengan gerakan santai yang justru mengandung ancaman. "Dedi Mulyadi, kami tahu kau ada di sini." Jantung para penduduk berdegup kencang. Mereka menoleh ke arah Dedi, menunggu keputusan. Di luar, udara malam terasa semakin mencekam, seakan bersiap menyaksikan babak baru dari pertempuran panjang ini. Hercules mengepalkan tinju, siap menghadapi ancaman di depan mata. Namun, Dedi tetap tenang. Dengan suara datar namun penuh ketegasan, ia berbisik, "Kita tidak boleh gegabah. Ini baru permulaan. Di luar sana, bahaya telah mengetuk pintu, dan mereka harus siap menghadapi konsekuensinya." Udara malam terasa berat, seolah membawa firasat buruk. Deru motor yang meraung di luar semakin mendekat, menggema di jalanan desa yang sunyi. Para penduduk menahan napas, tangan mereka mencengkeram apapun yang bisa dijadikan alat perlindungan. Mata mereka penuh ketakutan, mengenali suara kendaraan yang membawa pesan ancaman. Dedi Mulyadi berdiri perlahan, tubuhnya tetap tegak meski ketegangan merayap di udara. Hercules, yang sejak tadi bersandar di dinding, bergerak ke depan, wajahnya mengeras seperti batu. Tanpa suara, ia memberi isyarat kepada pemuda yang sebelumnya mengaku pernah bekerja di tambang. "Keluar lewat pintu belakang, sembunyi di tempat aman," bisiknya tegas. Pintu rumah diketuk kasar. Sekali, 2 kali, lalu diikuti tendangan keras yang membuat papan kayu bergetar. Dari luar, suara seorang pria terdengar lantang, berat dan dipenuhi kesombongan. "Dedi Mulyadi, keluarlah. Kau tak bisa bersembunyi selamanya." Penduduk yang berkumpul saling berpandangan, kebimbangan tergambar jelas di wajah mereka. Mereka tahu siapa yang datang. Orang-orang Rais Guntur tak pernah berkunjung tanpa alasan, dan setiap kedatangan mereka selalu membawa malapetaka.
Dedi menarik napas panjang, lalu melangkah menuju pintu. Dengan satu gerakan, ia membukanya, memperlihatkan sosoknya di bawah cahaya bulan yang redup. 5 pria bertubuh kekar berdiri di halaman, masing-masing memegang senjata tumpul. Salah satu dari mereka, yang mengenakan jaket kulit hitam, menyeringai sinis. "Kau pikir bisa mengubah segalanya?" tanyanya, suaranya syarat ejekan. "Kau hanya satu orang, sementara kami punya kekuatan dan uang." Dedi tak gentar, tatapannya tajam, penuh keteguhan. "Kalian telah merusak tanah ini, merampas hak rakyat. Kami tidak akan tinggal diam." Pria itu tertawa, tetapi matanya menyala dengan ancaman. "Tinggalkan desa ini, atau kau akan berakhir seperti yang lain." Hercules melangkah maju, berdiri di samping Dedi. Ia menatap pria itu tanpa sedikit pun gentar. "Kami tidak akan pergi," katanya dingin. "Katakan pada Rais Guntur, ini baru permulaan." Ketegangan mencapai puncaknya. Para pria bersenjata saling pandang, seakan menimbang langkah berikutnya. Namun, sebelum situasi semakin panas, suara peluit panjang terdengar dari kejauhan. Salah satu pria itu berbisik kepada pemimpin mereka, yang lalu menggeram kesal. "Kau beruntung malam ini," katanya sebelum meludah ke tanah. "Tapi lain kali, kami tidak akan hanya datang untuk berbicara." Tanpa banyak kata, mereka berbalik, menaiki motor mereka, dan pergi meninggalkan debu yang mengepul di udara. Dedi dan Hercules tetap berdiri di tempat, mengawasi hingga suara kendaraan menghilang di kejauhan. Penduduk yang sejak tadi menahan napas akhirnya menghela lega, tetapi ketakutan masih menggantung di mata mereka. Seorang wanita berbisik lirih, hampir seperti doa. "Mereka tidak akan berhenti sampai kita hancur." Dedi mengepalkan tangan. Ia tahu betul ancaman itu bukan sekadar gertakan. Ini baru awal, dan yang akan datang bisa jauh lebih buruk. Di langit, bulan bersembunyi di balik awan kelabu, seolah enggan menyaksikan teror yang baru saja dimulai. Malam terasa panjang, seakan menolak beranjak pergi. Setelah orang-orang Rais Guntur meninggalkan desa, ketegangan masih menggantung di udara. Para penduduk kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan was-was, sementara Dedi dan Hercules tetap terjaga, mengawasi setiap pergerakan di sekitar. Di tengah keheningan, suara gemericik air sungai terdengar lebih jelas dari biasanya. Dedi melangkah perlahan ke tepi desa, mengikuti aliran air yang dulunya jernih. Kini, sungai itu berwarna merah kecoklatan, membawa sisa-sisa lumpur dari pertambangan ilegal di hulu. Ia berjongkok, mencelupkan tangannya, lalu mengangkatnya kembali. Bau logam menyengat dari air yang menetes di jari-jarinya. "Kau tahu apa yang mereka lakukan?" Suara Hercules terdengar dari belakang, berat dan penuh amarah. Ia berdiri dengan tangan mengepal, matanya menatap sungai dengan tajam. "Mereka membuang limbah langsung ke aliran ini. Racun ini mengalir ke desa-desa, meracuni tanah, air, dan anak-anak." Dedi mengangguk pelan. Ia sudah melihat dampaknya sendiri, anak-anak yang jatuh sakit, tanaman yang gagal tumbuh, dan hewan ternak yang mati mendadak. Ini bukan sekadar eksploitasi alam, ini pembunuhan perlahan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Tiba-tiba, di kejauhan, sesuatu tersangkut di akar pohon yang tumbang di tepian sungai. Bentuknya samar dalam gelap, tetapi semakin lama, detailnya mulai terlihat. Sesosok tubuh, mengambang dengan pakaian yang terkoyak dan kulit yang pucat pasi. Hercules segera turun ke tepian, menjejakkan kaki ke tanah berlumpur. Dengan sekali tarikan kuat, ia menarik tubuh itu ke daratan. Dedi bergegas membantu, membalikkan jasad yang sudah kaku. Wajahnya bengkak, beberapa luka terbuka masih mengeluarkan darah meski tubuh itu sudah kehilangan nyawanya. Seorang pemuda yang ikut berjaga mendekat, lalu tercekik napasnya saat mengenali siapa yang tergeletak di hadapan mereka. "Joko," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Dedi dan Hercules saling bertukar pandang. Pemuda yang 3 minggu lalu pergi mencari keadilan kini kembali dalam keadaan tak bernyawa. Ada tanda-tanda siksaan di tubuhnya,
seolah sebelum dibuang ke sungai, ia mengalami penderitaan yang panjang. Tanda peringatan, gumam Hercules lirih. Mereka ingin kita tahu apa yang terjadi jika berani melawan. Dedi mengusap wajahnya, mencoba menenangkan amarah yang berkecamuk di dadanya. Ini bukan sekadar perlawanan terhadap penambangan ilegal. Ini perang melawan ketidakadilan yang telah mengakar begitu dalam. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu kendaraan mendekat. Tak ada waktu untuk larut dalam kesedihan. Mereka harus bergerak cepat sebelum musuh mengetahui bahwa mereka telah menemukan bukti kejahatan lain yang dilakukan Rais Guntur. Dedi berdiri, matanya menatap kegelapan dengan penuh tekad. Ini belum berakhir. Hercules mengangguk, matanya tak lepas dari sungai yang kini menjadi saksi bisu kejahatan yang harus mereka balas. Angin malam berembus kencang, seakan membawa pesan bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Udara pagi terasa berat, membawa aroma tanah basah dan sisa embun yang menggantung di dedaunan. Namun, keheningan desa terganggu oleh bisikan cemas yang menyebar dari rumah ke rumah. Kabar tentang jasad Joko yang ditemukan di sungai telah menyulut ketakutan baru di hati para penduduk. Dedi Mulyadi berdiri di tengah halaman rumahnya, menatap mata-mata yang dipenuhi kekhawatiran. Mereka berkumpul, berharap mendapat jawaban atas pertanyaan yang membebani pikiran mereka. Di sisi lain, Hercules bersandar pada sebuah tiang kayu, mengamati dengan tajam setiap wajah yang hadir. "Kita sudah cukup bersabar," suara seorang pria tua memecah keheningan. "Joko mati karena dia ingin membela kita. Jika kita hanya diam, kita sama saja membiarkan kejahatan ini terus terjadi." Seorang wanita berkerudung menunduk, air matanya menetes di pelukan anaknya yang masih kecil. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka punya uang, senjata, dan orang-orang kejam di pihak mereka." Dedi menarik napas panjang. Ia memahami ketakutan mereka. Rais Guntur bukan hanya seorang bos tambang ilegal, ia adalah penguasa dalam bayang-bayang, memiliki kekuatan untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. "Aku tidak meminta kalian bertarung dengan senjata," kata Dedi akhirnya. "Tapi kita bisa melawan dengan cara lain. Kita kumpulkan bukti, rekam semua kerusakan yang mereka lakukan, dan sebarkan keluar. Dunia harus tahu apa yang terjadi di sini." Hercules mendengus pelan. "Itu bisa membuat mereka semakin brutal." Dedi menatapnya. "Jika kita tak berbuat apa-apa, mereka akan terus membunuh." Suasana kembali sunyi. Ketegangan menggantung di udara seperti badai yang siap meledak. Tiba-tiba, suara ledakan bergema dari arah hutan. Tanah bergetar ringan, disusul oleh kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Para penduduk tersentak, beberapa berlari keluar rumah, menatap ngeri ke arah sumber ledakan. Hercules langsung bergerak, menarik Dedi untuk segera mengikuti. Dengan langkah cepat, mereka menembus pepohonan menuju tepian bukit. Dari sana, mereka bisa melihat dengan jelas, sebuah lubang tambang baru telah dibuka, dan api menjilat-jilat di sekelilingnya. Sebuah truk terbakar, dan beberapa pekerja tambang berlarian dalam kepanikan. Namun, di antara mereka, berdiri sosok yang begitu familiar. Rais Guntur. Pria itu berdiri tegak di atas bukit kecil, mengenakan jas hitam dengan rokok di tangan. Matanya menyapu area sekitar dengan tatapan dingin, sementara di sampingnya berdiri beberapa anak buahnya yang bersenjata lengkap. Dedi mengepalkan tangan. "Ini bukan kecelakaan. Ini peringatan. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka," kata Hercules, suaranya penuh kemarahan yang tertahan. "Mereka ingin kita tahu bahwa mereka bisa menghancurkan desa ini kapan saja." Dedi menatap api yang terus membara. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ini bukan hanya tentang tambang, bukan hanya tentang kekuasaan. Ini adalah perang antara mereka yang mempertahankan kehidupan dan mereka yang ingin menghancurkannya demi keuntungan. Di kejauhan, Rais Guntur membuang puntung rokoknya ke tanah, menginjaknya perlahan dengan sepatu hitam mengkilap. Lalu, ia berbalik, berjalan pergi dengan santai, seolah memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikannya telah diterima dengan jelas.
Dedi mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan tekad membara. Jika mereka mengira kita akan menyerah, mereka salah besar. Hercules tersenyum tipis, kepalan tangannya mengeras. Saatnya melawan dengan cara kita sendiri. Api di hutan terus berkobar, menciptakan siluet kehancuran di bawah langit yang mulai memerah. Namun, di balik asap yang mengepul, perlawanan baru saja dimulai. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Desa masih terjaga, dihantui ketakutan setelah ledakan siang tadi. Di balik jendela yang tertutup rapat, mata-mata penuh kecemasan mengintai kegelapan. Mereka tahu, bahaya bisa datang kapan saja. Di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, Dedi Mulyadi dan Hercules duduk mengelilingi sebuah peta lusuh yang terbentang di atas meja kayu. Cahaya lampu minyak berpendar redup, menyoroti wajah mereka yang dipenuhi keseriusan. Beberapa pemuda duduk di sekeliling, mendengarkan dengan saksama. Kita tidak bisa menyerang langsung. Mereka punya senjata, uang, dan pengaruh, kata Dedi pelan, matanya menyusuri titik-titik merah yang ia tandai di peta. Tapi kita bisa membuat mereka goyah. Hercules mengangguk, kita putus jalur logistik mereka. Tanpa bahan bakar dan suplai, tambang mereka akan lumpuh. Seorang pemuda yang mengenakan jaket lusuh bersandar ke dinding, suaranya terdengar ragu. Tapi bagaimana? Mereka punya pengawalan ketat di setiap pos. Dedi menatapnya tajam. Kita tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Kita hancurkan mereka dari dalam. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, Hercules menyeringai kecil. Aku suka cara berpikirmu. Misi dimulai. Beberapa jam kemudian, di jalan setapak yang menghubungkan tambang dengan kota, sebuah truk besar melaju perlahan, roda-roda besarnya menggilas tanah berpasir. Sopirnya tak curiga, hanya fokus menatap jalanan gelap di depannya. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat dari semak-semak. Dalam sekejap, Hercules melompat ke atas kabin truk, mengayunkan tubuhnya dengan gesit seperti harimau yang menerkam mangsanya. Dengan satu gerakan cepat, ia menempelkan sesuatu di kaca depan. Sopir tersentak. Sebelum sempat bereaksi, suara nyaring terdengar dari alat yang dipasang di kaca depan. Berhenti sekarang, atau keluargamu jadi korban berikutnya. Suara itu berasal dari rekaman, diputar dari sebuah perangkat kecil. Sopir itu gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, dalam permainan ini, tak ada ruang untuk kesalahan. Dengan tangan bergetar, ia menginjak rem. Sementara itu, dari semak-semak, Dedi dan beberapa pemuda bergegas keluar, mendekati truk yang kini terhenti di tengah jalan. Mereka tak berniat menyakiti sang sopir, hanya ingin membuatnya takut. Katakan pada bosmu, ujar Dedi dengan suara dingin, ini baru permulaan. Setelah mengosongkan bahan bakar dan membuang muatan, mereka menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan truk yang kini tak berdaya. Esok paginya, di kantor Rais Guntur, seorang pria berseragam hitam berdiri tegang di depan bosnya. Napasnya berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Truk kita disabotase, Pak. Jalur suplai terganggu. Mereka tahu titik-titik kelemahan kita. Rais Guntur diam, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme pelan dan berbahaya. Matanya yang tajam menatap kosong keluar jendela. Siapa yang melakukannya? Tanyanya dingin. Pria itu menelan ludah. Kami tidak tahu pasti. Tapi, ada yang bilang itu kerjaan Dedi Mulyadi dan orang-orangnya. Hening. Lalu, Rais Guntur berdiri, mengambil rokok dari sakunya, menyalakannya dengan gerakan santai. Kalau begitu, katanya sambil menghembuskan asap perlahan, saatnya kita buat mereka merasakan apa itu ketakutan. Sebuah senyum kejam terukir di wajahnya. Di kejauhan, perang tanpa bayangan telah dimulai. Angin malam berembus dingin, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma api yang masih menyisakan bara. Di kejauhan, samar-samar terdengar lolongan anjing liar, seolah merasakan ketegangan yang menyelimuti desa. Para penduduk tak lagi bisa tidur dengan tenang, bayangan balas dendam Rais Guntur terus menghantui mereka. Dedi Mulyadi berdiri di beranda rumahnya,
pandangannya menerawang jauh ke dalam kegelapan. Pikirannya dipenuhi strategi, tetapi hatinya bergejolak dengan kegelisahan. Ia tahu, mereka telah memancing kemarahan musuh yang tak segan-segan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Di belakangnya, Hercules duduk di atas sebuah bangku kayu, menajamkan sebilah golok dengan tatapan dingin. Mereka pasti akan menyerang balik, dan kali ini, mereka tidak akan bermain-main. Dedi mengangguk pelan. Kita harus bersiap. Aku ingin para warga dipindahkan ke tempat aman sebelum fajar. Namun sebelum mereka bisa menyusun rencana lebih lanjut, suara teriakan tiba-tiba membelah malam. Kebakaran! Kebakaran! Dedi dan Hercules langsung berlari keluar. Dari atas bukit, mereka bisa melihat api menjilat langit, membakar beberapa rumah di pinggiran desa. Orang-orang berhamburan keluar, panik mencoba menyelamatkan barang-barang mereka. Di tengah kekacauan itu, sosok-sosok bertopeng berlarian di antara kobaran api, menyulut bensin ke rumah-rumah lain. Mereka bukan perampok biasa, mereka adalah anak buah Rais Guntur, dikirim untuk menebar teror. Dedi menggertakkan gigi. Bangsat, mereka benar-benar datang tanpa peringatan. Tanpa pikir panjang, Hercules menghunus goloknya dan berlari menuju kerumunan, diikuti beberapa pemuda desa yang membawa tongkat dan senjata seadanya. Pertarungan pun pecah. Di antara cahaya api yang menyala-nyala, terdengar suara benturan kayu dengan besi, erangan kesakitan, dan jeritan ketakutan. Hercules bertarung dengan brutal, satu persatu lawan jatuh oleh pukulannya. Dedi, meski tidak setangguh sahabatnya, tetap bertahan dengan gerakan cepat dan cerdik, menghindari serangan sambil memukul balik dengan presisi. Namun mereka kalah jumlah. Satu persatu rumah ambruk, terbakar habis oleh api yang terus berkobar. Teriakan anak-anak dan perempuan memenuhi udara, menambah kesan mencekam di malam yang kelam. Dari kejauhan, di atas sebuah bukit kecil, Rais Guntur berdiri dengan jas hitamnya, mengamati kehancuran yang ia ciptakan. Di sampingnya, seorang pria berkepala botak dengan bekas luka di wajahnya tersenyum puas. Ini baru permulaan, kata pria itu. Rais Guntur menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum membuang puntungnya ke tanah. Aku ingin Dedi dan Hercules berlutut di depanku, memohon ampun. Kalau tidak, desa ini akan hilang dari peta. Sementara itu, di bawah bukit, Hercules mulai kehabisan tenaga. Ia merasakan darah hangat mengalir dari pelipisnya akibat pukulan besi yang menghantam kepalanya. Dedi menarik napas dalam, lalu berteriak kepada warga yang tersisa, mundur. Selamatkan diri kalian. Beberapa pemuda berusaha bertahan, tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Dengan berat hati, mereka akhirnya mundur ke hutan, membawa serta orang-orang yang terluka. Di tengah reruntuhan, Dedi menatap desa yang kini tinggal puing dan abu. Api masih menyala, menghanguskan sisa-sisa harapan mereka. Hercules mendekat, matanya berkilat marah. Ini belum berakhir. Dedi mengepalkan tangan. Tidak, ini baru permulaan. Di atas bukit, Rais Guntur tersenyum dingin. Di bawah langit yang memerah, perang baru saja dimulai. Fajar menyingsing di atas desa yang kini hanya menyisakan abu dan kepedihan. Sisa-sisa bangunan yang hangus masih mengepulkan asap, bau kayu terbakar bercampur dengan udara pagi yang dingin. Para warga yang selamat duduk berkelompok, menatap kehancuran di depan mereka